Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang akan menyimak video presentasi kali ini hingga akhir. Perkenalkan, saya Yasmin Anisha Aulia dari kelas Indralaya dan merupakan bagian dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini dengan beranggotakan yang pertama ada Dian Oktavia, Nanda Elta Wirapratama, Kota Markusuma Dinata, Suci Indriani, Elsa Oktaviani, Inaya Hoiriti, PG Suci Putri, Amrina Rosyada, Rizvina Ayu Rohmayani, Muhammad Dinda Akhirian Syaputra, Fatima Reihana, Tasya Angela, dan terakhir ada Zafira Roanda. Perkembangan dunia pendidikan memang sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman serta teknologi dalam penerapannya. Dalam penerapan pendidikan tentu tak lepas dari peran media. Salah satu media yang dimaksud adalah modul pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 6. Materi pertama akan langsung dipaparkan oleh Saudara Nanda Elta Wirapratama. Teman-teman silahkan simak penjelasannya ya. Perkenalkan, saya Nanda Elta Wirapratama akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bentuk modul pembelajaran. Nah, dalam bentuk modul pembelajaran ini, kita akan membahas modul pembelajaran, yaitu pengertian modul. Jadi teman-teman, ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pengertian modul ini. Yang pertama, menurut Mudlofir pada tahun 2011 halaman 149 mendefinisikan bahwa modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang meliputi materi ajar, metode, dan evaluasi yang digunakan secara mandiri. Nah, modul ini merupakan salah satu bahan ajar cetak yang disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar secara individu. Baiklah, menurut pendapat ahli yang kedua, yaitu menurut Kunandar pada tahun 2009 halaman 236. Modul merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang akan disampaikan. Nah, modul ini berisi tentang materi, lembar kerja, lembar kegiatan siswa, dan juga lembar jawaban siswa. Selanjutnya, menurut Sapri pada tahun 2007 halaman 143 mengemukakan bahwa modul adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari rangkaian kegiatan belajar disusun untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Modul merupakan satu paket kurikulum yang disediakan untuk dapat digunakan siswa untuk belajar mandiri, sehingga tanpa kehadiran guru, siswa dapat belajar secara mandiri. Jadi teman-teman, menurut Sabri ini, modul itu adalah suatu unit yang lengkap yang terdiri dari kegiatan belajar ataupun juga suatu paket kurikulum yang telah disediakan untuk membantu siswa supaya dapat belajar secara mandiri. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Nasution pada tahun 2017 halaman 205 mengemukakan bahwa modul adalah sebagai suatu unit lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri dari rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan juga jelas. Nah, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat, namun terdapat kesamaan bahwa modul merupakan paket kurikulum yang disusun untuk membantu siswa agar siswa tersebut dapat belajar secara mandiri.
Nah, dengan demikian, beberapa pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa modul adalah suatu unit lengkap yang berdiri sendiri dengan muatan materi ajar, metode, dan evaluasi yang disusun dengan sedemikian rupa guna membantu kegiatan belajar mengajar dan juga untuk membantu agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa kehadiran guru. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian modul tadi, saatnya kita beralih ke materi karakteristik modul yang akan dijelaskan oleh Saudara Tasya Angela. Tetap simak videonya ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik modul pembelajaran. Anwar 2010 mengemukakan bahwa modul memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, self-instructional. Siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu modul utuh. Yang ketiga, stand-alone. Modul yang dikembangkan tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Keempat, adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user-friendly. Modul hendaknya juga memiliki kaidah akrab, bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Yang terakhir, konsistensi. Konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Penyusunan modul memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Peranan penting ini meliputi fungsi, tujuan, dan manfaat modul. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan mandiri, modul juga dapat digunakan sebagai alat bantu guru atau mengganti guru, sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa terhadap penugasan materi yang tersedia dalam modul. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Jika tadi sudah dijelaskan karakteristik modul, tentu tak lepas pula dari unsur-unsur modul. Nah, unsur-unsur modul akan langsung dibahas oleh Saudara Zafira Rwanda. Mari kita simak video penjelasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur modul pembelajaran. Sanjaya 2009 merumuskan beberapa unsur yang perlu dimiliki oleh suatu modul pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang harus dicapai biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang spesifik sehingga keberhasilan dapat diukur. Yang kedua, petunjuk penggunaan, yaitu petunjuk bagaimana siswa belajar modul. Yang ketiga, kegiatan belajar berisi tentang materi yang harus dipelajari oleh siswa. Yang keempat, rangkuman materi, yaitu garis-garis besar materi pembelajaran. Yang kelima, tugas dan latihan. Yang keenam, sumber bacaan, yaitu buku-buku bacaan yang harus dipelajari oleh siswa untuk memperdalam dan memperkaya wawasan. Yang ketujuh, item-item tes, yaitu soal-soal yang harus dijawab untuk melihat keberhasilan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Dan yang ke-8, kriteria keberhasilan, yaitu rambu-rambu keberhasilan siswa dalam mempelajari modul. Dan yang terakhir itu ke-9, yaitu kunci jawaban. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan adanya sesuatu yang ditemukan atau diciptakan, maka akan terlahir pula kelebihan diikuti dengan kelemahannya. Maka dari itu sekarang kita beralih ke materi, kelebihan dan juga kekurangan modul. Materi ini akan langsung dijelaskan oleh Saudara Rizvina Ayu Rohmayani bersama dengan Saudara Dian Octavia. Mari kita simak videonya. Baiklah moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari modul pembelajaran. Modul yang disusun dengan baik dapat memberikan banyak kelebihan bagi pelajar tentunya. Berikut merupakan kelebihan pengajaran modul bagi siswa menurut Nasution pada tahun 2017. Yang pertama, modul memberikan umpan balik atau feedback. Modul memberikan feedback yang banyak dan segera sehingga siswa itu dapat mengetahui taraf hasil belajarnya. Kesalahan segera dapat diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja. Seperti halnya dengan pengajaran tradisional, ujian dapat diberikan beberapa kali dalam satu semester. Yang kedua, modul penguasaan tuntas atau mastery. Pengajaran modul tidak menggunakan kurva normal sebagai dasar distribusi angka-angka. Setiap siswa mendapat kesempatan untuk mencapai angka tertinggi dengan menguasai bahan
penguasaan secara tuntas. Dengan penguasaan itu, sepenuhnya siswa memperoleh dasar yang mantap untuk menghadapi pelajaran baru. Nah, kelemahan pengajaran non-modul yang tradisional ialah penguasaan kebanyakan anak atas bahan pelajaran hanya tanggung-tanggung dan jarang tuntas. Dan yang ketiga, ada tujuan. Modul disusun sedemikian rupa sehingga tujuannya itu jelas, spesifik, dan dapat dicapai oleh murid. Dengan tujuan yang jelas, usaha murid terarah untuk mencapainya dengan segera. Yang keempat yaitu motivasi. Pengajaran yang membimbing siswa untuk mencapai sukses melalui langkah-langkah yang teratur akan menimbulkan motivasi yang kuat untuk berusaha segiat-giatnya. Yang kelima di sini ada fleksibilitas. Nah, pengajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan siswa, antara lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan ajar. Nah, yang keenam di sini ada kerjasama pengajaran modul, mengurangi atau menghilangi sedapat mungkin rasa persaingan di kalangan siswa. Oleh sebabnya, semua dapat mencapai hasil tertinggi. Mereka tidak bersaing untuk mencapai sebuah ranking tertinggi karena tidak digunakannya kurva normal dalam penentuan sebuah angka. Juga kerjasama antara murid dengan guru dikembangkan karena kedua belah pihak ini merasa bertanggung jawab atas keberhasilan sebuah pengajaran. Nah, yang terakhir, yang ketujuh di sini ada pengajaran remedial, pengajaran modul. Nah, dengan sengaja member itu memberikan kesempatan untuk pengajaran remedial, yakni memperbaiki sebuah kelemahan, kesalahan, atau kekurangan murid yang segera dapat ditemukan sendiri oleh murid berdasarkan evaluasi yang diberikan secara kontinu. Murid itu tidak perlu mengurangi pelajaran itu, tetapi seluruhnya akan tetapi hanya berkenaan dengan kekurangannya itu saja. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan kelemahan penggunaan modul. Kelemahan penggunaan modul dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Fembriato ada 4 kelemahan. Yang pertama, kesukaran pada siswa tidak segera dibatasi. Yang kedua, tidak semua siswa dapat belajar sendiri, melainkan siswa membutuhkan bantuan seorang guru. Yang ketiga, tidak semua bahan dapat dimodulkan dan tidak semua guru mengetahui cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul. Dan yang terakhir, kesukaran penyiapan bahan dan memerlukan banyak biaya dalam pembuatan modul. Selain itu, adanya kecenderungan siswa untuk tidak mempelajari modul secara baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dalam penyajian modul sebagai media pembelajaran, akan dijumpai tahapan dalam pengaplikasiannya. Tahapan itu terkandung dalam langkah-langkah penyajian modul pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Saudara Amrina Rosyada. Mari kita lihat penjelasannya. Materi selanjutnya, langkah-langkah penyusunan modul pembelajaran. Nasution pada tahun 2017 merumuskan beberapa langkah dalam penyusunan modul, antara lain, pertama, merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur. Kedua, urutan tujuan-tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam modul. Ketiga, tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai prasyarat untuk menempuh modul itu, atau entry behavior or entering behavior. Ada hubungan antara butir-butir tes ini dengan tujuan modul. Kemudian, menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. Ia harus tahu gunanya ia mempelajari modul ini. Siswa harus yakin akan manfaat modul ini agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh tenaga. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti dirumuskan dalam tujuan. Kegiatan ini dapat berupa mendengarkan rekaman, melihat film, mengadakan percobaan di dalam laboratorium, mengadakan bacaan membuat soal, dan sebagainya. Perlu disediakan beberapa alternatif,
beberapa cara yang dijalani oleh siswa sesuai dengan pribadinya. Bagian inilah yang merupakan inti modul. Aspek paling penting dalam modul itu karena menyangkut proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar siswa hingga ia menguasai tujuan-tujuan modul. Dapat pula disusun beberapa bentuk tes yang paralel. Butir-butir tes harus berkaitan erat dengan tujuan-tujuan modul. Terakhir, menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa setiap waktu ia memerlukannya. Kemudian, Hamalik pada tahun 2005 mengemukakan beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan pusat belajar modular. Antara lain, pertama, tentukan apakah Anda akan mengembangkan suatu pusat motivasi, suatu konsep, atau suatu pusat proses. Kedua, mengembangkan tujuan pusat belajar. Ketiga, tentukan hambatan-hambatan yang mungkin ada sehubungan dengan tujuan tersebut. Keempat, melaksanakan pra-penilaian atau proses terhadap pengetahuan para siswa yang terkait dengan tujuan. Kelima, menyusun daftar kegiatan sehubungan dengan tujuan dan material yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, merencanakan evaluasi untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pusat oleh siswa. Selanjutnya, materi teknik penyajian media pembelajaran OHP menurut CEPI yang akan disampaikan oleh Saudara Elsa Oktaviani. Pada video ini kita akan membahas bagaimana teknik penyajian media OHP atau Overhead Projector. Nah, teman-teman, kita mengutip pendapat menurut CEPI pada tahun 2020. Terdapat 6 teknik penyajian media OHP, yaitu yang pertama, pada waktu penggunaan OHP, guru dapat berdiri. Pada waktu posisi berdiri, guru jangan menghalangi OHP terhadap layar maupun menghalangi pandangan siswa. Kedua, bila saklar kipas pendingin dan lampu ditekan, segera sinar OHP menimpa layar. Nah, aturlah posisi sebaik mungkin agar gambar pada layar tidak miring atau kurang datar atau tidak simetris. Ketiga, pada waktu menjelaskan pada transparan di OHP, gunakan petunjuk atau pointer atau pensil ke arah bagian-bagian penting yang sedang disajikan. Keempat, bila selesai tiap tahap penyajian penggunaan OHP dan guru akan menjelaskan lebih lanjut materi yang telah disampaikan sebelumnya, matikanlah terlebih dahulu OHP dan alihkan perhatian siswa dari layar kembali ke guru. Kelima, menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal penting yang perlu ditekankan pada waktu penyajian. Hal-hal yang rumit atau kompleks perlu disajikan dengan menggunakan teknik berlapis atau overlay, atau menggunakan penutup dan membukanya sedikit demi sedikit. Keenam, presentasi dengan menggunakan OHP untuk membuat penampilan yang lebih menarik. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara teknik penyajian media OHP. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah materi tentang cara mendesain media proyeksi sebagai media pembelajaran. Mari kita simak pemaparan dari Saudara Inaya Hoiriti terkait bahasan tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mendesain media proyeksi. Nah, berikut ini cara-cara yang dapat digunakan untuk mendesain media proyeksi agar lebih menarik menurut Fitriana dan Faridatul pada tahun 2017. Yang pertama adalah memilih media proyeksi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, menggunakan warna-warna yang menarik dan sesuai dengan media proyeksi yang kita buat. Yang ketiga, kita bisa mempersiapkan media proyeksi yang kita buat sematang mungkin agar tidak terjadi kesalahan. Nah, yang keempat, menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita beralih ke bahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah pengembangan media pembelajaran proyeksi yang sederhana dan akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Dinda Akhiriansyah Putra. Tetap simak videonya sampai akhir ya. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan media pembelajaran proyeksi yang sederhana. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran proyeksi menurut Fitriana dan Faridatul 2017 yaitu 1. Menganalisis karakter siswa. Kedua, menetapkan tujuan pembelajaran melalui sikap yang akan ditanam untuk memperoleh keterampilan yang ingin dikembangkan. Ketiga, memiliki penyajian materi kepada siswa secara keseluruhan. Keempat, menggunakan kartu indeks ukuran 8x14 cm untuk membuat sketsa gambar, diagram, grafik, dan lain-lain. Kelima, pernyataan singkat yang didapat melalui gagasan materi yang dikandung oleh media visual. Keenam, gunakan catatan naskah audio. Ketujuh, penyajian media berupa slide yang ditayangkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikutnya mengenai teknik penyimpanan media. Apa saja ya teknik-tekniknya? Mari kita lihat dan dengarkan penjelasan dari saudara Fatimah Raihana. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik penyimpanan media. Media penyimpanan arsip didominasi oleh media cetak seperti kertas. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang terjadi menyebabkan arsip tidak hanya disimpan dalam media cetak. Arsip mulai disimpan dalam media elektronik dan dalam format digital untuk media penyampaian. Format-format arsip digital. Yang pertama yaitu adalah arsip digital berbasis teks. Arsip digital berbasis teks merupakan arsip digital yang didominasi informasi dalam format teks. Arsip digital yang termasuk dalam format ini antara lain file dalam format dokumen, XLS, PPT, dan PDF. Yang kedua yaitu adalah arsip digital berbasis gambar. Gambar dikategorikan sebagai salah satu arsip karena gambar merupakan salah satu media perekam informasi. Gambar merekam informasi dalam format visual. Arsip digital berbasis gambar tersimpan dalam berbagai format seperti JPG, BMP, TIF, dan PNG. Yang ketiga yaitu adalah arsip digital berbasis audio. Format arsip ini melengkapi arsip berbasis teks dan gambar. Arsip berbasis audio merekam arsip dalam format suara. Rekaman suara merupakan bentuk dari arsip jenis ini. Jenis arsip berbasis ini adalah MP3 dan MP4. Yang keempat yaitu adalah arsip berbasis audio video. Arsip jenis ini merekam informasi dalam format suara dan gambar. Rekaman video aktivitas kantor atau instansi merupakan jenis arsip digital berbasis audio video. Ragam jenis arsip ini antara lain MPEG, AVI, T3PG, dan MP4. Selanjutnya adalah materi mengenai perangkat lunak. Materi ini akan disampaikan oleh saudara Kotamar. Mari kita simak video pemaparannya. Baiklah, saya Hotamar Kusumadinata dari kelas Indralaya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan di dalam komputer. Sekumpulan data elektronik tersebut berfungsi untuk menjalankan berbagai perintah yang ditugaskan oleh pengguna komputer. Nah, perangkat lunak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah dasar, seperti kalkulasi, membaca, dan menghitung semua data-data elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Nah, contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Windows, Android, dan iOS. Nah, kemudian ada perangkat lunak sistem aplikasi. Contoh perangkat lunak aplikasi adalah Google, Zoom, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan banyak lainnya yang tentu saja teman-teman sudah familiar. Nah, perangkat lunak aplikasi ini berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas atau perintah-perintah yang lebih spesifik. Contoh paling dasar dari perangkat lunak aplikasi adalah aplikasi kalkulator yang berfungsi untuk menghitung. Kemudian ada perangkat lunak Google yang berfungsi untuk mencari informasi di internet. Kemudian contoh-contoh lain bisa teman-teman cari sendiri seperti aplikasi YouTube berfungsi untuk mencari tontonan atau mencari video yang diinginkan oleh pengguna.
Nah, dari berbagai macam aplikasi tersebut, terdapat pembagian dua jenis aplikasi. Pertama, aplikasi yang bersifat open source atau sumber terbuka, dan aplikasi yang bersifat closed source atau sumber tertutup. Apa sebenarnya perbedaan dari kedua jenis aplikasi tersebut? Pertama, aplikasi yang bersifat sumber terbuka artinya pengembang lain atau pengguna bisa memodifikasi aplikasi tersebut. Contoh dari sistem aplikasi yang bersifat sumber terbuka adalah Linux ataupun misalnya adalah Android. Nah, yang teman-teman pakai itu adalah contoh perangkat lunak yang bersifat sumber terbuka. Karena Android dan Linux itu bisa dimodifikasi oleh pengembang lain, bahkan sebenarnya bisa dimodifikasi oleh pengguna sendiri. Nah, itulah alasan kenapa banyak HP Android atau ponsel Android yang memiliki perbedaan tampilan, karena Android bersifat sumber terbuka yang artinya bisa dimodifikasi atau diubah-ubah oleh pengembang lain. Nah, kemudian ada aplikasi yang bersifat sumber tertutup, itu artinya adalah aplikasi tersebut tidak bisa dimodifikasi atau dikustomisasi oleh pengguna, bahkan tidak bisa dimodifikasi oleh pengembang lain. Contoh dari jenis aplikasi seperti ini adalah Adobe Photoshop, Adobe Flash, dan lain sebagainya yang tidak bisa diotak-atik oleh pengguna. Jadi pengguna tidak bisa menyesuaikan bagaimana aplikasi yang dia inginkan. Namun, kelebihan dari aplikasi yang bersifat sumber tertutup ini adalah keamanan lebih terjamin karena langsung ditangani oleh pengembang asalnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Materi terakhir adalah materi teknik perawatan media. Bagaimana suatu media sebagai komponen pembelajaran sekolah dirawat? Jawabannya akan dijelaskan dalam pemaparan yang akan dibawakan oleh Saudara Suci Indriani dan akan langsung disambung oleh Saudara PG Suci Putri. Mari kita simak video pemaparannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik perawatan media. Penggunaan media secara rutin itu membutuhkan perawatan yang baik. Nah, perawatan ini dilakukan sesuai dengan karakteristik media dengan berbagai komponennya. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai perawatan beberapa media yang sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama media grafis. Media grafis itu sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara yang dapat mengakibatkan pelapukan dan juga pengotoran. Nah, oleh sebab itu, media grafis ini harus ditempatkan pada ruangan yang kadar air dalam udaranya rendah, sejuk, serta bebas dari debu. Kemudian, media ini ditempatkan pada tempat tertutup atau dibungkus dengan bahan plastik sehingga tidak dimakan ngengat. Lalu sebaiknya media ini selalu digantung pada tempat penyimpanan dan juga tidak tertindih. Yang kedua, media rekam. Media rekam ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pita magnetik, yang kedua disket, yang ketiga film, yang keempat flash disk. Media pita magnetik. Cara perawatan media pita magnetik yaitu yang pertama ditempatkan jauh dari bahan-bahan yang mengandung magnet, yang kedua ditempatkan pada ruangan yang kelembabannya rendah dan juga sejuk, yang ketiga menempatkannya pada kotak pembungkus. Selanjutnya, media disket. Cara perawatan media disket yaitu yang pertama menempatkannya pada kotak pembungkus, yang kedua ditempatkan pada tempat yang sejuk, yang ketiga setelah selesai digunakan itu selalu dibersihkan permukaannya dengan cairan pembersih. Lalu yang ketiga, film. Cara perawatan media film yaitu yang pertama menempatkannya pada ruangan yang kelembabannya rendah dan sejuk, yang ketiga menempatkan pada kotak penyimpanan. Lalu yang keempat yaitu media flash disk. Cara perawatan media flash disk yaitu yang pertama setelah selesai digunakan itu selalu dibersihkan dengan antivirus. Yang kedua, jika tidak digunakan, top cup-nya selalu terpasang. Lalu, media yang ketiga yaitu media transparansi. Cara perawatan media transparansi yaitu yang pertama, antar transparansi harus diberi kertas pelapis. Yang kedua, ditempatkan pada ruangan yang kelembabannya rendah dan sejuk. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang sebelumnya mengenai teknik perawatan media. Yang keempat, itu ada objek fisik.
Mana yang pertama itu ditempatkan pada rak yang jaraknya cukup jauh sehingga tidak bersentuhan ketika diangkat dari tempat peletakannya. Kemudian yang kedua itu ditempatkan pada ruangan yang sejuk. Yang ketiga itu upayakan cahaya selalu terjaga begitu untuk ruangannya. Dan yang kelima itu media cetak, di mana media cetak ini ada dua. Yang pertama itu ditempatkan pada rak dengan posisi tegak di ruangan yang sejuk. Kemudian yang kedua itu pada rak hendaknya diberi anti ngengat atau anti strum. Kemudian yang keenam itu multimedia proyektor. Multimedia proyektor ini cukup banyak. Pertama, dalam menginstalasi proyektor sebelum digunakan, sebaiknya posisi proyektor dan komputer itu dalam keadaan mati. Kedua, pada saat mematikan proyektor dapat menggunakan remote dengan menekan tombol on-off-nya. Kemudian yang ketiga, itu perhatian. Dalam mencabut saluran listrik dari proyektor, lampu proyektor harus sudah berwarna merah, yang menunjukkan siap untuk dimatikan. Keempat, lensa proyektor. Lensa proyektor ini yang berada di depan harus dalam keadaan bersih. Cara membersihkannya juga dapat dengan menggunakan bahan spons atau kain lembut yang tidak mengandung banyak lemak. Hindari juga sentuhan langsung dengan tangan tanpa diberi alas. Selanjutnya yang kelima, itu untuk menghindari lensa tidak cepat kotor atau terhindar dari benturan, sebaiknya lensa itu ditutup kembali setelah digunakan. Kemudian yang keenam, pada setiap LCD proyektor terdapat ventilasi udara yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara yang keluar dan masuk. Kemudian yang ketujuh, untuk pengamanan saat membawa LCD, tidak sembarangan menggunakan tas, tetapi gunakanlah tas yang didesain khusus sehingga apabila terjadi benturan, kondisi LCD dapat terjaga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, pada saat melipat kabel LCD atau kabel komputer, sebaiknya tidak terlalu menukik atau terlalu digulung. Kemudian yang terakhir itu kerusakan LCD proyektor. Pada umumnya sering sekali terjadi diakibatkan karena matinya listrik secara mendadak pada saat proyektor sedang bekerja atau sedang digunakan. Itu saja penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Tibalah kita di akhir pemaparan. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah memberikan pemaparan terbaik mengenai materi presentasi pada pagi hari ini. Dan dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran merupakan satuan metode yang berisi rancangan kegiatan belajar mengajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan modul pembelajaran sebagai media proyeksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat melalui cara penyajian, teknik perawatan atau penyimpanan media sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti apa yang dikutip dalam kalimat singkat, bayangkan sebuah kemauan yang besar dan gunakan ilmu yang Anda peroleh. Dari kutipan itu, kelompok 6 berharap apa yang disampaikan dapat dipelajari serta dipahami dengan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu serta fokusnya untuk melihat dan mendengarkan hasil diskusi serta pemaparan dari kelompok 6 Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya semester 4 hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.